Kenapa tembak? 3 lawan 7. Apa bagi 3? Intimidasi. Intimidasi, apa jawabannya? Tembak. Dia yang menembak tuh bukan si sertu AA ini yang kita ini. Jadi kita ditodong dari mobil lain gitu. Ya memang jangan, itulah Pak, kita jangan menyamakan sersan TNI AL, Pasus dengan polisi atau dengan orang umum. Jadi nggak peduli dengan legalitas mobil. Nggak itu. peduli dia, bukan masalah legalitas. Pokoknya saya punya ini, saya bisa beli, ya saya beli. Pak Ponto, saya melihatnya ada 2 psikologi nih Pak. Ya. Psikologinya Jadi sipil. janganlah. Iya, memang betul. Janganlah. Ada psikologi sipil, ada psikologi Misalnya militer. Iya kita betul. udah jatuh, Iya jangan betul. sampai hati kita terluka lagi, Pak. Iya betul. Hati kita ini udah terluka, lihat ayah saya tertembak di depan mata, Pak. Anak baru Pak yang gak sedih, Pak. Lihat bapak yang tertembak sendiri, Pak. Padahal ayah saya tuh, aduh. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus.net. Kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak masih jadi bincangan publik. Apalagi setelah pihak Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melakukan rekonstruksi di TKP penembakan. Dari rekonstruksi itu nyata-nyata betapa faktanya membantah, menegasi, dan mematahkan pernyataan Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Denny Hendrata di konferensi pers sebelumnya yang menyatakan bahwa pelaku penembakan prajurit TNI AL itu meletuskan pistol karena dikeroyok. Mas Reza, ada tambahan sebagai sejawat? Justru saya ingin minta kepastian dulu dari Pak Ponto. Beliau kan tentara. Pertanyaan apa yang tidak boleh diajukan? Semua boleh. Oke, udah clear. Bagi saya itu aja. Saya cari zona aman juga buat diri saya. Sobat TN, Mas Reza barusan sedikit men-spill bahwa narasumber kita Pak Ponto. Pak Ponto siapa? Itu nanti. Yang pasti kita akan membincangkan persoalan yang masih hangat-hangatnya dibincangkan netizen dan citizen di siniar kali ini. Tapi sebelumnya silakan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti setelah ludes menonton, boleh banget untuk like, comment, and share video ini. Sobat TN, saatnya kami berdua memperkenalkan narasumber yang sudah membersamai di sini. Di seberang saya di sana ada Mas Rizky Agam. Adalah putra dari korban almarhum Pak Ilyas Abdurrahman. Kami dari redaksi DN menyampaikan belasungkawa atas apa yang terjadi terhadap ayahanda, terhadap keluarga. Terima kasih. Di sebelah Mas Rizky ada Pak Laksamada Muda Purnawirawan, Pak Soleman Ponto. Terakhir Pak Soleman itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS. Ngeri ini Pak. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Mas Reza, kita mulai ya, berangkat ya. Lanjut Mas. Untuk pertanyaan pertama, saya hubungkan dengan apa yang saya narasikan di opening tadi. Bahwa pada sebuah jumpa pers yang begitu ramai dicermati media, Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Denny Hendrata menyampaikan satu poin yang saya kutip tadi, bahwa tersangka pelaku penembakan sertu AA disebutnya, itu meletuskan pistolnya karena dikeroyok. Betulkah itu? Tidak betul. Dan bisa dicek di CCTV, bahkan tidak ada 15 orang yang dikatakan Pak Panggo yang dia sebutkan begitu. Kami hanya sekitar 10 orang aja waktu itu, dan yang mengamankan pelaku ini itu hanya sekitar 5 orang aja, nggak sampai 10 orang, karena kita kan pada saat itu ada yang berbeda-beda tempat berdiri di situ. Coba kita kalkulasi jumlah orangnya. Waktu berangkat dari rumah di Rajak, Kabupaten Tangerang dengan menumpang Expander putih, berapa orang? Itu 7 orang, satu 7 orang. tim rental semua yang tim rental itu betul. Terus pas di rest area kita kan minta pertolongan dari Army ya. Jadi Asosiasi Rental Mobil Indonesia. Jadi dibantu satu mobil waktu itu yang sudah sampai, itu beranggotakan 3 orang. Jadi 10 orang totalnya. 10 orang. 10 orang. Jadi 15 orang yang disebut oleh Pangko Armada itu salah ya? Salah, betul. Tidak ada pengeroyokan juga salah?
Tidak ada pengeroyokan, hanya mengamankan orang yang pelaku ini menodongkan pistol pada saat disaketi. Begitu. Jadi kalau kita runut dari belakang itu pada saat preskon juga tidak disebutkan kejadian kita ditodong disaketi pada saat kita memberhentikan mobil Brio tersebut. Kalau saya baca pernyataan di sebuah media, dan itu media yang terkemuka, jadi saya bukan merefer pada media abal-abal ya, bahwa tim Anda itu memang tidak mengeroyok, tapi mengakui menahan, memiting, dan memegangi tangan pelaku karena tahu si pelaku punya senjata. Betulkah itu? Ya, betul. Yang mana yang Anda tahan di piting tangan itu yang mana? Karena ada 2 orang kan yang... Itu orang yang menodongkan pistol pada saat awal disaketi. Oh, jadi TKP sebelum yang di rest area disaketi itu ya? Disaketi. Itu menahan memiting tangan itu disaketi atau di rest area? Di rest area. Di rest area. Gitu. Kalau ada pernyataan sekeluar dari toilet dikeroyok, ada betul ya? Itu tidak ada. Tidak ada. Hanya salah satu anggota kami waktu itu pada saat disaketi itu kan dia dikawal dengan mobil Sigra itu. Ya. Itu pada saat ingin melarikan diri, Sigra itu tidak langsung melarikan diri tapi dengan sengaja menabrakkan orang kami. Nah, orang kami itu sampai memar dan pada saat di rest area mungkin dia meluapkan emosi, jadi yang kita amankan ini dia saya lihat di video memang ada 1 kali pukulan gitu, 1 kali toelan gitu ke orang yang kita amankan ini gitu. Oh. Kalau sewaktu disaketi di TKP saketi ya, sebelum di rest area, itu yang menodongkan pistol dari mobil Honda Brio yang dibawa itu ya, itu mengakunya dari angkatan mana? Dari angkatan TNI, oknum TNI AL. Bukan AU ya, karena saya ada baca ada yang bilang dari AU. Bukan. Apa ngakunya? Tapi AL yang ngaku ya. AL. Betul. Tapi udah menodongkan senjata, udah mengacungkan senjata di waktu saketi itu. Jadi pada saat kita memberhentikan mobil, ayah saya turun. Ayah saya menanyakan mobil dari mana ini, karena ayah saya melihat bahwa yang membawa mobil Brio ayah saya ini bukan saudara Ajat ini yang menyewa. Iya, yang menyewa itu ya. Dan ketika ayah saya menanyakan, yang penumpang mobil Brio ini langsung menodongkan pistol dan mengatakan sindikat ini, kamu sindikat ya begitu. Saya ini dari TNI AL, minggir atau saya tembak gitu. Lalu ayah saya berusaha untuk persuasif. Jadi ayah saya, ayo kita ngobrol dulu di warung kopi. Tapi respon dari orang yang mau Brio memang tidak mau persuasif gitu, dan dia meloloskan diri gitu. Munculnya Sigra pada saat si Brio ingin melarikan diri, Sigra ini muncul. Dan saya kira waktu itu orang lewat dan mau tahu cerita apa yang di situ. Ternyata setelah di ini memang satu komplotan dia itu. Yang membawa Sigra itu juga pegang pistol? Waktu disaketi hanya yang saya lihat Brio aja, yang di mobil Brio. Lalu pada saat di perjalanan kan kita tahu ya orang yang membawa mobil ini membawa senjata api, jadi kita berinisiatif lah untuk ke Polsek Cinangka itu. Kita meminta pertolongan untuk pendampingan dan kita menjelaskan kronologi bahwa kita dari rental mobil membawa surat kepemilikan mobil dan orang yang membawa mobil kami ini memiliki senjata api. Kemudian ketika ingin menunjukkan bukti-bukti, respon dari petugas piket malam itu malah mengira kami dari leasing. Dan ayah saya sempat meminta tolong untuk pendampingan dan sempat menawarkan imbalan juga. Lalu kemudian petugas piket itu menelpon Kapolsek dan saya tidak tahu percakapan apa karena masuk di dalam kantor. Setelah selesai percakapan, barulah petugas piket itu keluar dan tetap menolak pendampingan untuk ayah saya. Tapi udah sempat menunjukkan bahwa
bukti kepemilikan atas mobil Honda Brio itu udah sempat ditunjukkan BPKB, Belum. STNK atau belum kunci syarat? belum ditunjukkan. Pada saat kita ingin menunjukkan, kita sudah mendapat penolakan terlebih dahulu, Pak Ihsan, gitu. Dan ini situasinya sangat urgensi sekali, Pak Ihsan. Kita diburu waktu, mobil kami GPS-nya tinggal 1. Dari 3 ya tadi. Dari ya? 3 tinggal 1, dan yang membawa mobil kami membawa senjata api. Jadi kalau misalkan kita nggak bergerak cepat atau tidak sigap, bisa jadi mobil saya hilang begitu. Kelihatan di mobil Brio itu berapa orang, udah disigar berapa orang? Pada saat disaketi itu saya melihat ada 2 orang dan mobil Sigra itu 1 orang. Oh, di Honda Brio 2 orang. Dua Jadi di orang. samping driver yang mengacungkan pistol itu ada 1 lagi yang duduk ya di samping. Jadi yang membawa mobil Brio dan yang mendorong pistol yang duduk di sampingnya. Oh, bukan yang bawa yang Bukan driver yang ya? membawa mobil, bukan. Gitu. Saya seberang ke Pak Sulaiman dulu ya, Pak Reza. Tentang pernyataan Panglima Komando Armada Bintang 3 Laksamana Madya. Kok katakanlah secepat itu kalau kata begitu, atau ketika menyatakan bahwa para prajurit yang menembak itu meletuskan pistol karena dikeroyok. Tapi kemudian setelah rekonstruksi terjadi, tidak ada sama sekali yang disebut pengeroyokan itu. Jadi gini, jawaban saya ini bukan jawaban untuk membela diri ya, tapi saya ingin menjelaskan ya. Kita ingat kasus Sambo, Pak. Bagaimana bahasa Sambo dengan bahasa umum itu beda. Sikat. Kenapa kok sikat? Kau tembak. Nah, sama dengan keroyok. Bagi kita keroyok, 3 lawan 7 itu keroyok, Pak. Apalagi kalau tadi sudah sampai itu keroyok. Itu. Jadi keroyok bukan langsung pukul-pukulan, enggak. Begitu. Coba keroyok bersama itu kerjaan itu. Itu istilah keroyok kalau orang banyak lawan itu keroyok. Makanya bilang kita lihat dulu bahasanya. Bahasa keroyok itu. Jadi bahasa militer dengan bahasa ini beda. Oh. Itu keroyok 1. Baru paham saya, Pak. Nah, terus kedua, kenapa tembak? 3 lawan 7, apa bagi 3? Intimidasi. Intimidasi, apa jawabannya? Tembak. Ini Praka dan Serda. Kalau dibilang kenapa nggak tembak ke atas? Ya tentara nggak ada tangannya ke atas gini. Itu. Jadi tidak ada yang salah dengan Nggak ada yang terminologi salah. perkataan dari Panglima Nggak ada yang salah. Komando Armada itu bahwa Ya. itu dikeroyok. Dikeroyok ya tadi kan, dipegang, itu keroyok. Bagi kita, bagi tentara, itu keroyok. Meletuskan senjata, ya. Dipegang begitu apa ujungnya? Intimidasi. Naluri seorang militer terintimidasi, nggak ada jalan lain, tembak. Ketika dia memegang senjata. Makanya bagi kita itu prosedur pertama orang menghadap senjata tinggal di sana. Pertanyaan pertama, bawa senjata enggak? Kalau ada tinggalkan di sana. Pak Prabowo menghadap presiden? Waktu menghadap Presiden Habibie. Habibie apa? Letakkan senjatamu kan? Oleh Sintong. Oleh Sintong? Sama. Itu berlaku. Karena ketika dia pegang senjata, dia terintimidasi, tidak ada jalan lain. Tembak. Prosedur itu. Dan itu sudah tertanam. Apalagi ini Praka, Serda, nggak pakai otak memang. Ya memang nggak pakai otak, memang dia nggak boleh mikir. Kalau di media yang tersiar dari sumber resmi, pangkatnya sertu 2 orang kan, Pak? Ya, Serda itulah. Sertu 2 orang itu Praka. Kopaska. Kopaska lagi. Kopaska Itu kan? pasukan, Pak. Ya. Iya. Pasukan elit itu kan, Pak ya? Betul. Nggak pakai otak dia. Terlatih kan? Terlatih. Satu lagi kelasi kepala di Iya. KRI Bontang. Betul. Nah, tentang senjata yang dipegang oleh Sertu AA ya, kalau dari Panglima Komando Armada kan bilang begitu. Itu karena melekat lantaran yang bersangkutan posisinya sebagai ajudan, Iya. kata Panglima Komando Armada. Iya, betul. Apakah selepas dinas senjata itu tetap dipegang Oh, oleh enggak, tetap bersangkutan? dibawa. Gitu. Tetap. Apakah dia supir, apakah ajudan, itu dilengkapi senjata. Tugas-tugas khusus dilengkapi. Jadi 24 jam senjata itu 24 melekat. jam, tidak boleh lepas. Tetap melekat.
Tapi ada hari liburnya kan, Pak? Hari libur pun tetap dibawa, nggak boleh ditinggal. Katanya mirip istri kan tadi. Oh, Katanya mirip kalah istri. istri. Istri masih bisa ditinggal, senjata nggak bisa. Senjata nggak bisa ditinggal. Tetap melekat. Sekarang Itu prosedur. setelah Panglima Komando Armada itu menyatakan ke publik lewat jumpa pers itu, muncul banyak kritikan ke pihak TNI AL tentang perilaku si Sertu AA yang disebut cuma Kenapa satu yang menembak. Ya. Agresivitasnya menghadapi warga sipil dengan menembak itu menumbuhkan katakanlah kecurigaan ada relasi yang kompleks antara Sertu AA pembeli mobil itu dengan jaringan sindikat Tidak, Pak. penggelapan mobil. Agresif. Orang-orang ini memang orang-orang agresif. Kalau nggak agresif tidak terpilih dia menjadi pasukan khusus. Itu aja. Dicari orang-orang yang agresif, yang tidak punya pikiran. Ketika dia terdesak, jalan satu-satunya tembak. Itulah yang dilatih. Polisi saja yang seniornya yang tembak anak buah, kan bersenjata. Sumatera Barat. Yang di Sumatera Barat. Kan langsung ditembak. Itu anak buah. Terintimidasi karena dia menolak perintah kan. Padahal saling kenal. Padahal sekali banget. Saling kenal, hanya ini menolak perintah karena bersenjata. Itu polisi. Lah ini sudah tentara pasukan khusus yang latihnya seperti itu. Dalam situasi yang seperti tadi. Tak dikenal pula. Oh, udah tak dikenal. Ya bagi kita melihat, ya itu. Ketika senjata itu meletus dari seorang prajurit TNI, lawannya sipil, Ya. itu serta-merta kemudian katakanlah tudingan meluncur. Ini si prajurit sudah melakukan pelanggaran etika profesi dan disiplin militer. Setuju nggak, Pak? Iya jelas. Oh, ya, kan sudah langsung dihukum. Sekarang sudah jelas. Ya. Coba kita bandingkan dengan si polisi yang nembak anak buah. Sejauh mana sekarang? Dibanding dengan kecepatan ini sekarang. Setelah penembakan. Belum sebulan. Sekarang sudah diserahkan ke POM. Ya. Kalau ketika rekonstruksi dibungkus kepalanya itu wajar-wajar aja, Pak. Kalau menurut Bapak nggak ada kelihatan wajah secara terang-terangan, itu juga membuat publik bertanya-tanya, ini jangan-jangan pemeran pengganti ini. Itu biasa aja itu. Biasa aja. Itu daripada dia lihat orang-orang situ nanti dia bisa mendeskripsikan 1, 2, 3, 4 teman-temannya diceritain kan cerita baru lagi nanti nongol. Kalau Mas Rizky melihat Itu. para tersangka penembak ayah itu waktu direkonstruksi di kilometer rest area kilometer 45 bisa mengenali bahwa itu benar-benar orang yang waktu itu Mas Rizky temui di Saketi pertama itu. Ya, jadi gini, perlu digarisbawahi bahwa yang menembak ini bukan saudara Adla, si Sertu AA ini. Jadi orang lain yang kita yang di mobil Sigra dan katanya senjata ini punya Sertu AA, tapi bukan Sertu AA yang menembak itu dan bukan satu AA nih yang menembak nih. Sertu AA itu yang kita amankan, yang kita itu, yang menembak itu KLKBA. Sertu RH jadinya. KLKBA yang klasi kepala. Klasi kepala. Dan dia yang menembak tuh bukan si Sertu AA ini yang kita ini. Jadi kita ditodong dari mobil lain gitu. Tapi bisa mengenali ketiga-tiganya di situ sebagai orang yang ketemu di Saketi itu. Saya yang hanya tahu ya cuma yang kita amankan itu yang menodong pistol, dan yang saya tahu yang menodongkan pistol yang menembak senjata api di rest area gitu. Pak, ketika kasusnya adalah berangkat dari seseorang merental mobil di CV Makmur, Pak Ajat Supriyatna ya yang itu kan. Lalu kemudian bilangnya mau dipakai untuk ke Sukabumi ya, Jawa Barat. Tapi kemudian terdeteksi lewat GPS yang masih satu tertanam di mobil itu, larinya itu mobil ke Pandeglang. Ya. Makanya membuat pemilik mobil memutuskan kejar itu mobil. Dan itu kan kemudian urusannya jual beli mobil, Pak.
satu AA kabarnya akan membeli dengan harga 40 juta Betul. dari tangan sebelumnya. Itu kan udah berapa kali pindah tangan tuh dari terakhir sebelumnya 40 juta, 23 juta harganya. Terus sama pemilik 23 juta mau dijual ke satu AA dengan harga 40 juta. Logiskah Pak? Mobil Honda Brio 2021 ya, yang di pasaran mungkin harganya masih 170-180 juta, dijual dengan harga 40 juta, akan dibeli oleh satu AA. Loh, Apakah dia tidak curiga dengan ini mobil kok murah banget dengan itu gitu? kan saya bilang tadi Pak, itu klasik-klasik yang nggak punya otak. Dia itu beli mobil bukan karena mobil murah atau mahal. Saya punya uang berapa, saya bisa dapat mobil apa, titik. Itu aja. Waduh, ini Saya aspam, Mbak. Pekerjaan saya ngurusi klasik-klasik yang begini. Aspam doang, Pak. Asisten pengamanan kasal. Kan ini ngurusinya barang-barang begini. Makanya saya sekolah hukum itu, Pak, ketika saya jadi aspam. Karena ngurusinya anak-anak yang begini-begini ini. Ya gini ini. Saya punya uang sekian, saya beli. Adanya saya beli. Ya memang, jangan, itulah Pak. Kita jangan menyamakan sersan TNI AL, Pasus, dengan polisi. Atau dengan orang umum. jadi nggak peduli dengan legalitas mobil. Nggak itu. peduli dia, bukan masalah legalitas. Pokoknya saya punya ini, saya bisa beli, ya saya beli. Itu aja. Wah, siapa tahu ada, bagi dia siapa tahu ada orang yang, bagi kita mau, masa sih ya, Bapak bilang tadi, masa, bagi dia mungkin, kenapa tidak? Bagi dia sangat mungkin. Siapa tahu ada, kan bisa saja kan ada probabilitas. Jadi walaupun probabilitas 0,0 sekian diambil. Oh, ini saya agak susah mengikuti alur pikiran pasukan khusus kayak Justru gini. bagi Pak. saya ini sangat menarik. Lah justru itu, memang. Itu karena mereka ini kan mana pernah keluar, kan udah dikurung, kerjaan tiap hari latihan. Hanya itu aja. Sumpah ini psikologinya tentara menjadi Ya memang begitu. pembahasan bagi saya sangat menarik. Mainkan Mas Rizal kalau gitu. Iya. Saya mau tanya Mas Rizky dulu. Mas kan ada dua ya, Saketi, Rest Area. Saya mulai dari Saketi dulu ya. Di Saketi berarti ada berapa orang yang bersamaan dengan Pak Ilyas? Tim Total? Ada 7 berapa? orang. 7 orang. 7 orang. Mas Rizky di mana waktu itu? Saya di samping dengan Bapak itu. Berarti waktu Pak Ilyas bercakap-cakap dengan Akbar ya? Ya dengan Akbar. Itu bercakap-cakapnya di dalam mobil, di luar mobil, di dalam toko atau di mana? Di dalam mobil. Pak Ilyas dan Akbar ada di dalam mobil. Enggak, Bapak ada di samping pintu mobil. Oke. Sementara Sersan 1 Akbar. Itu ada di samping supir. Jadi Oh, Bapak jadi Sersan 1 Akbar ada di sisi kiri supir di dalam mobil. Sementara Pak Ilyas almarhum ada di luar. di luar Oke. mobil. Ada berapa orang tadi? Ada 2 orang. Bukan, yang bersama-sama dengan teman-teman rental ada berapa? Ada 7 orang. Ada 7 orang. 7 orang. Expander putih. 6 orang lainnya itu ada di mana? Ada di sekitar situ. Ada di sekitar Ya, situ. di sekitar- Semua di luar mobil. Di luar mobil. Berarti mengerumuni mobil itu. Iya. Mengerumuni mobil. Mengerumuni betul. Jadi ibarat ini mobil, berarti 6 orang itu ada di sekeliling mobil. Di sekeliling mobil betul. Mas Rizky ada di mana? Saya ada di belakang Bapak, Jadi mendengar langsung perbincangan itu. mendengar langsung. Karena mendengar langsung, kira-kira nih, perbincangan itu suasananya seperti apa? Kan tadi Mas Rizky katakannya harus cepat, sudah susah cari mobilnya, GPS-nya hilang 2. Bisa tidak kalau saya imajinasikan ini, bahwa perbincangannya itu bukan perbincangan yang tenang, tapi sudah perbincangan yang menegangkan. Memang sudah perbincangan yang menegangkan. Sudah menegangkan. Menegangkan. Ada keluar kata-kata apa yang mencerminkan itu situasi yang menegangkan? Dari yang membawa mobil kami ini ya mengatakan kamu ini sindikat ya. Saya ini dari oknum anggota TNI AL, dia bilang gitu. Oke. Minggir atau saya tembak. Waktu mengatakan minggir atau saya tembak, dia mengeluarkan senjatanya atau sebatas mengancam atau saya tembak? Mengeluarkan senjata dan mengarahkan. Coba bagaimana? Kamu ini sindikat. Kamu ini sindikat ya? Ini saya Pak Ilyas kan, berarti Ya, kan di sebelah kiri kan? Misalnya Mas Rizky ada pesanan. Iya. Mas Rizky ada, berarti ini kan? Iya. Lalu? Kamu ini sindikat ya? Saya ini ditanya minggir atau saya tembak gitu, diarahkan. Sudah diarahkan gitu? Diarahkan ke ayah saya. Itu Jadi, betul-betul senjata? senjata memang Bukan senjata. misalnya maaf ini, korek api mirip senjata? Secara fisik itu senjata. Pokoknya benda mirip senjata. Senjata api betul. Dan ketika itu ayah saya melakukan pembiaran karena ayah saya kan warga sipil, tidak dibekali dengan apa-apa. Nah, untuk memastikan apakah itu memang senjata api atau sebatas benda mirip senjata,
Pak Ponto, ini probabilitasnya itu betul-betul senjata, Pak ya? Dia pun nembak itu. Ya bisa aja, nggak mungkin. Dia Oke. dia akan bawa senjata-senjataan, nggak mungkin. Untuk seorang Sersan 1, senjata kali berapa itu yang dibawa pada saat itu? Bisa standar 45 itu. Isinya berapa peluru? 12 kalau penuh. Seluruhnya terisi. Nggak tahu saya diisi. Kira-kira standarnya Di gimana? standarnya terisi penuh. Terisi penuh, tidak Ya. dibiarkan beberapa Nggak. kosong. Jadi Nggak. begitu ditembak langsung keluar peluru. Satu-satu kan dia tang Satu-satu. tang 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 tang. Dan itu pasti peluru tajam. Ya pasti. Tidak mungkin ada peluru. Nggak ada. Pasti. Pasukan itu mana ada? Oke. Disiapin Saya lanjut. terus karet. Jadi bagi saya agak tanda petik membingungkan begini. Sersan 1 Akbar membawa senjata api dan sudah melakukan pengancaman. Lalu apa yang dikatakan atau direspon Pak Ilyas seperti apa? Begitu melihat senjata terunus gitu. Ayah saya langsung menawarkan untuk berbicara baik-baik. Ini apa namanya? Ada warung kopi kita ngomong baik-baik, tapi ada dari pelaku ini memang ingin meloloskan diri begitu, Pak Jadi? Reza. Ya ayah saya Mungkin dikepung tuh. Iya. Jadi ayah saya masih ngobrol untuk berbicara baik-baik, tapi dari respon pelaku ini memang ingin segera melarikan diri. Jadi ayah saya pun ketika dia todong gitu ya melakukan pembiaran gitu, Pak. Nah, tak potong sedikit. Nah itu tadi yang menghubung itu bagi kita itu keroyok. Nah itu yang saya mau tanya. Reaksi yang Itu teman-teman keroyok tadi itu. itu, yang 6 orang itu, betul kan ya 6 Iya. orangnya? Begitu melihat ada penodongan sedemikian rupa, langsung membubarkan diri atau tetap berusaha menghalang-halangi Sersan 1 Akbar meninggalkan lokasi? Langsung tidak dikerubungin, Langsung mundur lah. langsung gitu ya? mundur. Lalu, Gitu. Lalu biarkan pergi. Ada mobil Sigra datang, kemudian mobil Sigra ini dengan sengaja menabrakkan tim kami sampai jatuh. Kemudian Ini masih disaketi nih masih ya? disakiti. Kemudian setelah tim saya jatuh, barulah kedua mobil itu pergi. Mobil Sigra itu dikemudikan oleh Kelasi Kepala BA. Itu kan ya? Iya. Kalau saya baca di sini nih. eh, Pertanyaan saya, mobil Sigra itu ketika terjadi percakapan bahkan mungkin konfrontasi lisan antara Pak Ilyas dengan Sersan 1 Akbar, mobil Sigra itu di mana? di samping mobil Brio. Brio itu nggak Berarti jauh. kita bisa membayangkan orang di dalam Sigra itu melihat dong Pak. Apalagi sama-sama angkatan laut. Pasti. Ya. Apalagi sama-sama Bisa. angkatan laut. Bisa dia melihat. Terus dia tabrakkan mobil itu. Iya, tabrakan dengan memundurkan mobil gitu. Jadi ada orang di belakang mobil Sigra digas ke belakang sampai jatuhlah tim saya begitu. Apa ada sesuatu yang menghalangi di depan mobil Sigra itu sampai dia harus mundur? Tidak ada. Jadi justru Sigra ini mundur mau melarikan diri agar si Brio ini bisa kabur juga. Karena kan Brio ini posisinya terhalang dengan mobil expander Mas di Rizky, depannya. Waktu Mas Rizky melihat senjata api diunuskan atau ditodongkan oleh Sersan 1 Akbar, apa perasaan Mas Rizky? Sangat tegang juga saya, Sangat, sangat takut saya belum. Kalau takut, mengapa tetap berupaya untuk mengejar itu? Mobil Brio. Kita ini kan udah meminta pertolongan ke Polsek. Cinangka. Iya. Tetapi begitu Polsek Cinangka menolak, mengapa tetap maju? Karena ini ada barang saya yang ingin dibawa lari, Pak. Urgensi dan tinggal sisa 1 GPS. Semisalkan kita tidak bisa mengejar. Ya, ya. Waktu Mas Rizky ditolak oleh Polsek Cinangka dan memutuskan untuk mendekati Brio itu kembali di rest area bersama teman-teman, masih ada 7 orang. Ada Sudah kita berkurang? kan udah ada Tambah. minta bantuan ke Army itu. Oke. Enggak lah. Ada berapa? 3 orang Ada di 3 satu orang, mobil. berarti jadi 10 orang. 10 jadi orang. 10 orang. Pertanyaan saya begini, paling tidak Mas Rizky ya, ketika Mas Rizky kemudian bersama 9 orang lainnya itu mendekati Brio, terlintas tidak di pikiran bahwa ini akan ada situasi bahaya di depan? Berangkat dari pengalaman di Saketi. Saya waktu itu pada saat memvideokan, tim rental sudah mengamankan orang yang ini apa Yang namanya? mana? Sersan Yang- 1 Akbar ini? AA ini Yang ya diamankan ingin menanyakan untuk
senjata api dikeluarkan dulu gitu. Ketika Ditanyakan. Mas Rizky menggunakan kata mengamankan atau diamankan, itu konkretnya seperti apa sih Mas? Maaf saya belum paham, sungguh-sungguh saya belum paham. Maksud mengamankan itu seperti apa sih? Mengamankan agar senjata api ini dilepaskan dulu. Bukan. Begitu. Kami mengamankan. Itu kan ya Mas Rizky menggunakan kalimatnya kami mengamankan. Kami mengamankan itu seperti apa sebetulnya? Mengamankan orang yang awalnya menodongkan pistol terhadap kami begitu Pak. Jadi kita menanyakan senjata Oke, api. berarti kita selesai saketi ya. Saya lanjut sekarang ke rest area dulu boleh Mas ya? Atau jangan-jangan mengamankan itu yang ditulis media, menahan, memiting dan memegang tangan pelaku karena mereka tahu pelaku memiliki senjata api. Itu sampai sebegitu. Menahan, Yang dimaksud memiting. dengan mengamankan itu Tidak memiting, hanya berpeluk gini, merangkul. Merangkul. Apanya yang dirangkul? lehernya dirangkul dan kemudian ditanyakan. Oke, stop. Sebentar ya. Supaya saya paham nih Mas Rizky. Saketi udah selesai ya. Episode di Saketi sudah selesai. Sekarang kita pindah ke rest area. Ketika di rest area, yang kembali mengajak berbicara Sersan 1 Akbar itu siapa? Waktu itu Pak saya Ilyas juga? Atau Mas Rizky? bukan saya yang videokan, Yang mengajak bicara siapa? ayah saya dan tim rental dari army berarti itu. di rest area yang berbicara dengan Sersan 1 Akbar bukan hanya satu orang, tapi lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Sementara di Saketi tadi hanya satu orang. Satu orang. Oke. Boleh saya tahu waktu di rest area ketika ada perbincangan antara Pak Ilyas, satu orang rekan, dan Sersan 1 Akbar, posisi mereka juga sama. Sersan 1 Akbar di dalam mobil atau mereka sudah keluar semua dari mobil atau di toko atau di WC atau di mana? Semuanya. Perbincangan itu terjadi di mana? Di depan mobil, di samping mobil beliau itu. Sersan 1 Akbar masih di dalam mobil atau sudah di luar mobil? Sudah di luar mobil. Sudah di luar Sudah di mobil. Sendirian? Waktu itu dia sedang berada di samping Indomaret. Samping Indomaret. Sendirian? Kemudian Maksud sendirian. saya berdiri di situ sendirian? Sendirian. Lalu dihampiri oleh Pak Ilyas almarhum dan rekannya. Ada tim rental bareng-bareng di situ menanyakan senjata api untuk segera dilepaskan. Baru waktu itu saya videokan. Kemudian terjadilah penembakan itu. Satu-satu Mas ya. Ketika berbincang di samping toko ya. Iya. Di samping toko itu, Sersan 1 Akbar kembali menodongkan senjatanya atau tidak? Tidak. Tapi Pak Ilyas dan rekan langsung mengatakan atau langsung memiting mengamankan atau gimana dulu? Saya langsung menanyakan bukan menanyakan, turunkan senjata kamu gitu. Walaupun saat itu Sersan Akbar tidak sedang memegang senjatanya. Iya. Oke. Gitu. Turunkan senjatamu. Iya. Lalu momen ketika terjadi pengamanan yang tadi di media disebut apa saja tadi Menahan, memiting. itu di mana itu? Itu momennya di mana itu? Itu pada saat di Rest area. Rest area itu di depan Indomaret samping mobil beliau itu. Berarti sebelum ngomong melakukan pengamanan itu dulu atau ngomong dulu baru melakukan pengamanan? Berbarengan. Menahan, memiting. Menahan aja itu saya nggak ngerti apa maksudnya sipil menahan. Menahan tangan itu. Menahan, memiting dan memegangi tangan pelaku karena mereka tahu pelaku memiliki senjata api. Oh, jadi langsung dipegang baru ngomong gitu ya? Iya. Turunkan senjatamu. Iya, betul. Yang megang itu siapa? Itu Bentar, Pak. Yang megang itu siapa? Pak Ilyas atau rekan yang satu lagi? Ya waktu itu saya pun lagi memvideokan, saya tidak lihat jelas bahwa kejadian itu memang yang saya lihat hanya dengar jatuhkan senjata kamu ketika itu. Itu terekam tidak oleh video? Terekam dan apa respon Sersan Akbar? Dia bilang kalau tidak salah saya pada saat itu saya di video saya tidak ada begitu. Kemudian terjadilah baku tembak itu dan saya pun sangat kaget sekali. Perbincangannya sampai di situ? Iya, sampai di situ. Oke. Yang menembak kan Sersan 1 Akbar atau orang lain? Orang lain. Siapa namanya? Yang di mobil Sigra. Mobil Sigra. Mobil Sigra itu posisinya di mana? Jadi mobil Brio di sini. Ya, di mobil Brio nih. Ini mobil Brio. Ya, ada parkir kosong di sini dan mobil Sigranya di sini begitu. Oh, bersebelahan. Jadi tapi ada space buat mobil parkir lagi. Ya. Jadi kita bisa asumsikan jarak mobil Sigra dengan mobil Brio itu
masih memungkinkan orang di dalam SIGRA untuk melihat apa yang terjadi di luar. Di luar. Betul ya? Karena masih memungkinkan untuk dilihat ya. Bukan gelap gulita kan ya? Bukan. Oke. Jadi orang di dalam SIGRA, saya bayangkan nih Mas Rizky, masih bisa memantau apa situasi yang terjadi pada mobil Brio dan situasi di sekitar mobil Brio. Langsunglah ada tembakan, dor gitu. Berapa kali? Ya. Yang saya dengar waktu itu 1 kali dor gitu kan, saya langsung kaget sekali Pak. Ya. Pak Reza. Bapak di mana? Mas Rizky di mana? Di dalam Saya lagi membelakangi mobil SIGRA itu. Oke, terus kaget. Kemudian saya kabur melarikan diri dan terdengar tembakan lainnya sekitar 4 sampai 5 kali tembakan gitu. Pertanyaan saya begini, waktu terdengar tembakan beruntun itu, dugaan Mas Rizky itu tembakan dari senjatanya siapa? Saya dengar memang bukan dari si yang bukan, dia dari mobil SIGRA itu tempat lain. Dari mobil SIGRA atau dari tempat lain? Dari mobil SIGRA. Bisa dipastikan? Bisa dipastikan mobil SIGRA. Pertanyaan saya gini, kalau misalnya peluru itu datang dari mobil SIGRA, apakah peluru itu ditembakkan oleh orang di dalamnya lewat jendela, dar gitu, atau keluar dari mobil SIGRA baru melakukan penembakan? Jadi waktu itu saya lihat memang awal tembakan dia dari dalam mobil. Terus kemudian pas saya kabur, saya kan nggak lihat keadaan waktu itu. Ternyata orang yang menembak ini turun dari mobil dan mencari kita semua. Jadi dia keluar dari mobil SIGRA, terus membelakangi mobil Brio, itu sambil merokok dia menembak itu. Sebetulnya saya ingin mendalami akurasi ingatan terkait momen penembakan itu. Tapi ya oke lah, saya ikuti saja penjelasan dari Mas Rizky bahwa sebagian tembakan dilakukan dari dalam mobil, sementara sebagian tembakan lainnya dilakukan dari luar mobil. Dari luar mobil. Betul gitu ya? Betul. Ada berapa tembakan tadi? Yang saya dengar waktu itu 4 tembakan. 4 tembakan. Tapi waktu itu terdapat 5 selongsong. Waktu rekonstruksi. Waktu kejadian itu kan ada bukti ada 5 selongsong gitu. Saya waktu itu kurang paham juga berapa tembakan yang ditembakkan begitu. Maaf. Kena bagian apa? Ayah saya kena bagian tengah dada dan pergelangan tangan kiri. Sementara rekan satu lagi? Rekan Ramli Abu Bakar. Ya, Pak Ramli itu di bagian tangan sini dan tembus ke sini, tembus ke perut kanan. 2 di almarhum Pak Ilyas, 1 di rekan ini. Berarti kalau memang saat itu ada 5 tembakan, berarti 2 peluru lagi tidak mengenai siapapun gitu ya. Terbayangkan ya. Pak, saya mau tanya ke Pak Ponto sekarang. Pak, kita bicara tim elit kan Pak? Yes. Super terlatih dong Pak. Kita bisa pastikan kemampuan mereka menembak pasti jauh di atas saya kan Pak? Betul ya Pak ya? Iya, betul. Bisa ini. Kenapa harus sampai 5 tembakan? Pak, dia kan kalau lihat tadi, dia sudah lihat temannya di sana tadi, sudah ditelikung, kalau di istilahnya kan pengamanan. Ya kan? Itu yang dia sudah lihat. Nah, bangkit psikologis kita, Pak. Ya, psikologi tentara ini. Bahkan pasukan elit ini. Sekali bunyi itu akan membangkitkan semangat pembunuhan itu. Oh ya? Sekali bunyi, itu akan mendorong psikologis untuk kedua, ketiga, dan seterusnya. 5 peluru tuh hampir setengah loh Pak. Iya. Dari 12, ini 5 peluru. Makanya dia bilang, sekali bunyi, itu bukan berarti dia langsung, sekali bunyi bukan mundur. Bunyi langsung, kan cari dia mana. Tapi begini loh Pak, ini maaf Pak ya, maaf nih. Iya. Ini saya harus minta maaf karena saya ngobrol dengan tentara. Iya, ini. boleh. Iya. Kalau memang elit Pak, kalau super terlatih Pak, kalaupun harus nembak, 1 aja udah bisa bikin orang mati, kenapa harus sampai 5 gitu maksudnya? Oh, 1 mati tapi emosi melihat, kan ini ada prolog Pak. Bukan langsung pertempuran tembak-tembak, kan dia sudah lihat temannya, dia sudah lihat di sekeliling yang tadi dibilang mengeroyok, yaitu dikeroyok, ya itu. Saya juga kalau ditanya akan bilang itu dikeroyok Pak. Dalam terminologi militer itu dikeroyok. dikeroyok.
Dengan begitu, itu semangat membunuh itu sekali bunyi naik, Pak. Pak, Naik pasti. ini semangat membunuh. Iya. Ini kosakata yang ekstrim loh, Pak. Iya memang ekstrim. Kalau Bukan untuk menghentikan, bukan untuk melerai, bukan untuk melumpuhkan, tapi Bapak Bukan. menggunakan Oh, tentara kosakata kok. membunuh loh, Pak. ya itu tentara, Pak. Makanya kita keras. Ketika tadi Mas Rizky Makanya kita bilang keras. menembak sembari merokok, Ini justru itu ada nuansa menikmati itu, Pak. Santai menikmati. Itulah yang saya bilang. Betul, kalau saya menafsirkan Itu yang saya bilang. Ketika dia sekali menembak sambil itu dia akan mencari. Itu psikologinya begitu. Makanya dia bilang itu makanya tentara itu keras. Pak, Makanya kita keras. Kayak begini loh, oke lah. Iya. Anggap 5 peluru itu adalah letupan suasana batin seorang tentara. Iya, Tapi iya. pertanyaan saya muncul begini. Ya. Berhadapan dengan sipil, Pak, haruskah sampai Bentar, membawa Pak. muatan emosi seperti Nah, itu? ini yang saya bilang. Bagi dia bukan sipil depan. Enemy. Oh ya, Iya. bagi saya itu bukan Enemy. sipil, tapi itu Bukan. enemy yang harus dibunuh. Yes. Kalau dia sudah... Tadi kan sudah bilang. Kenapa polisi tidak mau itu? Ketika polisi tahu bersenjata, mikir 2-3 kali dia. Saya pun, Pak, orang bersenjata, mau marah anak buah itu mikir dulu. Kalau tahu dia bersenjata. Karena kita tahu psikologisnya. Nanti di ujung mungkin saya harus tanya nih ke Bapak. Iya. Kalau saya sipil, berada dalam situasi seperti itu, bagaimana cara saya Ya beradaptasi? kabur. Nanti dulu lah, kita simpan dulu, Pak. Nggak enak juga saya dengar kata harus kabur gitu. Itulah, Pak. Bahkan saya bilang tadi, jumlah sudah lebih. Situasi dia 3. Menegangkan pula. Menegangkan pula. Ya pastilah, Pak. Nggak ada cerita lain. Ini secara ironis, jangan-jangan kita sedang menyaksikan inilah produk latihan militer yang oke punya. Ya, yang militer kan yang dilihat di depan kan musuh, bukan sipil, Pak. Dan ini adalah perilaku manusia terlatih ini. Yang namanya tentara, mau terlatih atau tidak, kalau dia berhadapan itu ya sama Oke. aja. Saya tes aja nih, Pak. Iya, Saya sipil nih, Pak ya. Bapak Iya. kan tentara nih, Pak ya. Jadi maaf nih kalau iya. cara berpikir saya ngawur nih. Ini bukan cerminan perilaku tentara mabuk. Nah, Pak, Bapak kan tidak pernah merasakan bagaimana kalau berhadapan dengan... Betul, makanya saya Ya, tanya itu. ke Bapak. Ini bukan cerminan psikologinya tentara dalam kondisi mabuk. Betul. Bukan mabuk. Bukan mabuk. Oke. Pokoknya kalau dia dalam keadaan terdesak seperti itu hilang, Pak. Ini, Makanya kita selalu itu hati-hati. ini bukan cerminan Ya. perilaku tentara yang tidak bisa mengendalikan diri. Pak, pengendalian diri tentara itu kita harus lihat situasi. Situasi tadi, Panglima bilang pengeroyokan. Ya saya juga akan bilang pengeroyokan. Karena apa? 6-3. Pertanyaan ketiga. Nah, Ini bukan cerminan perilaku setiakawan yang babi buta. saya tidak bisa mengerti apa setiakawan membabi, tapi bagi tentara setiakawan itu nomor 1. Tidak ada istilah babi buta. Enggak, apakah itu membabi buta atau tidak? Kita lihat kasus Cebongan. Apa bedanya? Sama kan? Sudah di dalam dia cari. Apa bedanya? Kalau begitu, Pak, Sama. apa konsekuensi hukum yang kira-kira akan ditanggung oleh 3 orang ini? Ya ada sudah hukum itu semua sudah ada, Pak, aturannya. Lihat aja nanti kan terbuka, tidak pernah tertutup. Iya, tapi kan saya bayangkan kalau mengacu pada penjelasan Iya. Bapak barusan, ini kan reaksi yang secara natural Iya. akan ditampilkan oleh setiap tentara pasukan elit. Justru itu jangan tergoda dia, makanya kan Nah, kita karena bilang natural, apalagi tanda Iya. petik seolah ada provokasi juga dari Iya. eksternal, betul. maka jangan-jangan tidak bisa dihukum dong, Pak. Nggak bisa, hukum tetap hukum. Tapi ada hal yang Tetap. meringankan. Tetap hukum, karena apa? Orang mati. Penggunaan senjata salah. Oh, tetap salah. Ada, itu ada. Walau bagaimanapun tetap Apapun salah. tetap salah. Oke. Saya bilang tidak ada pembenaran. Tapi situasi membuat dia menembak itu yang saya akan bilang. Bahwa situasi itu sudah dimengerti oleh sang polisi. Bapak kan belajar ilmu hukum, Pak. Iya. Hitung-hitungan Bapak ini kira-kira pidana militer ini apa ini? Pembunuhan, penganiayaan, mengakibatkan orang meninggal dunia? Saya tidak tahu tergantung ankumnya. Iya, tapi menurut Bapak kira-kira Menurut ankumnya pembunuhan, jelas kan Pembunuhan. penembakan itu. ancaman hukumannya berapa? Nggak tahu kalau pidana militer ini. Yang jelas 15 tahun ke atas. Tapi kalau banding bisa lebih ringan. Iya.
Ya kita lihat aja dari Sambo dan kawan-kawan punya Saya hukuman. bandingkan, Ya bukan kan? Sambo, saya Kita bandingkannya Ucok malah. bisa lihat Kasus aja atau Ucok, Cebongan. Cebongan. Kita lihat aja nanti. Tapi tetap salah ya. Ya salah tetap salah. Jadi Salah. makanya saya bilang tadi, tidak ada pembenaran. Dalam hal ini tidak ada pembenaran. Tapi pembenaran itu penembakan ini yang sebenarnya yang harusnya polisi sudah memberi contoh. Kenapa dia nggak layani? Karena dia sudah tahu. Ketika kita tahu, pertama selalu Pak kita, kalau kita menemui si tentara marah, pertama pertanyaan bersenjata enggak dia? Mak, kalau kita bertemu tentara Iya, marah, tentara marah, tentara tertekan, anak buah saya atau apa saja. Pertama yang pertanyaan bersenjata enggak dia? Itu pertanyaan pertama. Karena kalau dia sudah pegang senjata, sekali bunyi, naluri membunuh itu keluar, bukan berhenti, Pak. Bukan berhenti. Dia akan keluar terus mencari. Ya itu tadi kan. Pak, benar tidak kalau pakai pidana militer hukumannya lebih berat daripada KUHP sipil? Iya, pasti lebih berat. Pasti lebih berat. Pasti lebih berat. Mas, Kan tinggal bisa dilihat, Jadi itu kalau terbuka kok. ya ini kalau kita bicara harapan nih ya, lupakan undang-undang deh, lupakan undang-undang. Mas Rizky sama dengan saya bukan sarjana hukum, jadi kita lupakan undang-undang, kita lupakan KUHP, undang-undang militer sejenisnya. Kalau harapan atau ekspektasi Mas Rizky ini, Iya. pelaku dapat sanksi apa, Mas? Ya, ini perlu diketahui juga ya konteksnya bahwa ini tuh penggelapan mobil dan kita ini pemiliknya ingin mengambil haknya sendiri, bukan berhadapan dengan Enemy. penjahat, bukan berhadapan dengan apalagi teroris. Dan orang yang pelaku mobil ini pun sudah tahu pasti mobil ini rental mobil dan pasti ini mobil bermasalah. Nah itu mirip semboyannya ya, we take our right. Kami Iya. sebatas mau mengambil yang merupakan hak kami. Betul. Gitu. Tapi udah kejadian begini nih, kalau ekspektasi harapan. Pelaku ini bagaimana? Ya saya dari keluarga, apalagi ayah saya sendiri, saya melihat kematian ayah saya sendiri di depan mata. Ya saya mau pelaku ini dapat dihukuman seberat-beratnya. Kalau hukuman seberat-beratnya dalam pemikiran Mas Rizky itu Setimpal. Yaitu? Setimpal. Ya pertanggungjawaban atas perilaku pelaku tersebut begitu. jadi balas mata, nyawa balas nyawa gitu, setimpal gitu. Ya sesuai perbuatan dia begitu, Mas. Kalau penyidik dari Polres Kabupaten Tangerang bilang itu kasusnya jadi 2 klaster. Satu klaster penggelapan mobilnya, satu klaster penembakannya. Pembunuhan. Nah, Iya. Setuju ya, Pak Bisa. juga setuju. Bisa. Tapi kan yang klaster penembakan ini kan adanya di ranah Puspom. Ya, Nggak di polisi. tetap dua-duanya di Puspom. Karena Undang-Undang Dasar kita mengatur militer diadili di peradilan militer. Terlepas apakah itu terkait kedinasan atau tidak. Tidak peduli. Ya, itu yang jadi bahan perdebatan. Undang-undang, Pak, Undang-Undang Iya, Dasar iya. kita itu membagi subjeknya orang. Iya. Saya paham. Saya hanya Betul. mengatakan kan ada perdebatan di kalangan civil society. Jadi Loh, kalau- kalau tidak ada urusan dengan kedinasan, kenapa disidangkan di peradilan? Justru militer? itu, misalkan cerai, Pak. Nah. Cerai kenapa kok Bapak di pengadilan agama, saya tidak? Sama kan? Oke. Itu bisa berlaku impunitas nggak, Mas? Oh tidak, itu? Pak. Itu Impunitas. bukan impunitas. Karena Undang Dasar kita membagi 4 peradilan. Peradilan militer untuk militer, peradilan umum untuk umum, peradilan agama untuk Islam, dan peradilan tun. Sehingga militer apapun perbuatannya tetap di peradilan militer. Dan Ini Undang-Undang Dasar. Dan Bapak berada pada posisi mempertahankan. Iya, karena ini Undang-Undang Dasar. Ini Undang-Undang Dasar. Kecuali Undang-Undang Dasar pasal 24 ayat 2 kita ganti. Jadi itulah saya bilang, kalau masih ada orang sipil bermimpi militer di bawah pengadilan umum, itu jauh-jauh lah. Itu Undang-Undang Dasar kok. Itu satu. Dan kedua, Pak, kita bisa bayangkan, kalau si militer ini di peradilan sipil, Pak, Bapak ingat peradilan agama di Surabaya, seorang kolonel ketika di Nusuk-nusuk ke dia, Pak. apa yang dikerjain? Dibunuh hakimnya. Iya. Kenapa? Militer ini orang-orang agresif, memang orang dicari pembunuh, berdarah dingin. Itu psikologisnya. Makanya dia diikat
dengan kekuatan disiplinnya saja, disiplin itu undang-undang, Pak. Tapi Pak, Betapa kuatnya. psikologi tempur yang seperti Bapak lukiskan ini itu hanya berlaku di kalangan pasukan komando. Oh enggak, Pak, semua ada standar militer itu. Komando akan lebih lagi, tapi standar militer agresif. Lah Pak, kalau nggak agresif, begitu ditakutin lari ya nggak bisa. Kita ditakuti gitu malah tumbuh, itu tumbuh. Kalau ditakuti itu bukan mengecil, Pak, bukan. Jadi penembakan terhadap almarhum Pak Ilyas itu menurut Pak Ponto tetap ada justifikasinya. Ya sudah mati. Tapi kalau ditanya kenapa dia nembak, ya terintimidasi. Dan muncullah reaksi natural dari seorang tentara seorang gitu. tentara, betul. Makanya sang polisi kan tahu. Kenapa dia nggak mau? Dia tahu bersenjata. Ntar dulu, aku urus dulu nih. Ya, ini orang bersenjata. Secara manusiawi saya mencoba memahami bagaimana psikologi bereaksi seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga tidak akan Karena itu menerima pekerjaan alasan saya itu. sebagai aspam itu ketika orang-orang ini kalau di pasukan dia sedang bertempur, kalau dia sedang marah, berkelahi, itu pertanyaan pertama dia pegang senjata enggak? Ada begini Pak, rumusan begini. Kalau orang itu profesional, dia akan bisa melakukan perilaku atau perbuatan discriminately. Dia akan pilih, Pak. Ada perhitungan, ada kalkulasi. Itu untuk perwira. Ini kopral, praka, prajurit kepala. Apa bedanya dengan Eliezer zaman itu? Pak, kalau sersan 1 atau kelasi kepala ini, itu robot. penghasilan robot tuh sebesar apa sih, Pak? Paling 5 juta. Cukup. Nggak tahu, tanya deh. Kira-kira Ya jelas nggak cukup lah. ada tidak kemungkinan bahwa tentara-tentara ini di situasi saketi dan lebih-lebih lagi di rest area itu karena membawa sekian banyak permasalahan yang lazim dihadapi oleh sersan 1 dan kelasi kepala. Masing-masing orang kan beda. Betul. Saya bicara standar tadi. Jadi standar psikologis yang cari seperti itu. Jadi kalau tertambah tadi ya pikirkan sendiri kayak apa. Makanya bilang, makanya kita itu di orang-orang aspam ini sangat berhati-hati menemukan kalau orang-orang itu sudah mulai seperti itu. Kalau udah marah, Kalau dia sudah marah, dia ribut dengan kawan, ribut dengan itu. bawa senjata pula. Apalagi kalau sudah pegang senjata. Makanya selalu pertanyaan pertama, bawa senjata enggak dia? Nah ini tadi sudah tahu dia bawa senjata, kok berani-beraninya itu loh. Itu yang saya heran itu. Ya mungkin karena paradigma berpikir Itu. sipil, Pak. Iya. Beda, Pak. Makanya dengan militer. ini pelajaran. Jadi kan tidak mungkin si tentara-tentara ini juga akan diem. Kan akan ketemu satu saat seperti ini pelajaran. Kalau ketemu begini, berbicara senjata, ketika dibilang senjata sudah mundur aja lah dulu. Pak, ini Jadi kan lebih baik kita mengalah daripada. Lah itu contoh polisi. Bukan dia, saya yakin dia bukan tidak mau. Tapi ketika dia tahu itu bersenjata, dia tahu kan dia punya satu, dia nggak tahu nih kawannya juga. Ini seberapa dia? Ya kalau dia nggak main-main bawa granat lagi, kan kacau lagi. Pak, segala penjelasan Pak Ponto itu kan berangkat dari paradigma berpikir militer. Iya, Bapak militer. Betul. Apalagi Panglima yang masih aktif, tuh Panglima Iya. Komando Armada kan. Sementara publik yang sipil itu punya paradigma sendiri, yang ternyata terminologi keroyok itu beda artinya. Pak. Nah, adakah dari pihak militer menjelaskan bahwa terminologi mereka pakai keroyok itu begini Ya. arti yang mungkin beda dengan sipil. Jadi Iya, ini nggak ketemu jadinya, Pak. ya paling Dan tahu ya kemudian kalau begini, saya juga baru tahu. Oh ini toh, ya pasti ngeroyok lah kalau seperti itu. kan di- Dia bagi, apalagi dia bagaimana? Coba tadi Bapak bilang piting, dia bilang nggak ngerangkul. Apa bedanya? Sama kan? Antara piting dan merangkul apa bedanya? Karena kemudian berkembang Kan itu. di jagat maya komentar-komentar netizen yang kemudian katakanlah membuat luntur reputasi TNI yang selama ini dibangga-banggakan dibandingin sama yang sebelah. Sekarang mana tuh yang membangga-banggakan bravo TNI begitu kejadian begini pada diem. Nah itu gimana tuh jadi Bapak? Ya, ya itu kenyataannya mau diapain? Ini makanya ini pelajaran. Terminologi militer kita beda ya. Saya pun kalau di ini saya kan bilang itu keroyok. Sama. Ya tadi aja antara piting sama merangkul aja sudah beda. Padahal sama.
pertanyaan Pak Reza ini betul-betul mendasar. Dari mendasar ini kita akan muncul apa kata orang, sama perbuatannya, beda Selaku katanya kan? keluarga korban. Kan itu. Selaku keluarga korban. Bisa tidak sekarang memaklumi, menerima psikologinya tentara seperti itu? Tidak bisa, karena memang bukan terjadi pengeroyokan, dan pada rekonstruksi pun kemarin pun sudah jelas tidak ada pengeroyokan begitu. Kalau terjadi pengeroyokan ini kan sangat berat dihadapkan kepada kami. Padahal kejadiannya tidak seperti itu. Waktu itu tidak berpikir sama sekali bahwa orang di dalam Sigra itu akan melakukan perbuatan menembak, itu tidak terpikir. Tidak terpikir. Makanya Karena kamera pada hanya diarahkan di kepada sakit Pak itu, Ilyas. dia mendorongkan pistol aja itu waktu keadaan lagi sepi. Ini di keadaan tempat Rest area. ramai, lalu larang orang di tempat umum. Ini berani gitu. Makanya saya tidak sampai kepikiran terjadi penembakan gitu. Pak Ponto yang melakukan Yes. penembakan ini kan kalau berdasarkan pemberitaan di kelasi kepala. Pak. Iya, kasih kepala. Iya. Iya kan Praka kalau di Angkatan Sementara Darat itu Praka. Akbar itu sersan 1. Kelasi kepala dengan sersan 1 tinggian pangkatnya adalah sersan 1, Sersan, Pak. ya. Ketika kelasi kepala melihat sersan 1 Ya pasti dia bela lah. Hmm. Wajib itu. Wajib. Wajib. Tanpa disuruh? Wajib, Pak. Pertanyaan saya. Kenapa misalnya tidak tembak kaki? Oke Ya, lah, ya tidak ada istilah tembak tidak dilatih peringatan. untuk nembak kaki, Pak. Tidak dilatih Nggak tembak ada nembak kaki. Nembaknya gini. Nggak ada nembak ke atas. Kepala sudah Dan tujuannya adalah matilah. serius, Pak. Lu serius. Kill Tentara kill or to be killed. apa katanya Panglima? Kill or to be killed. Daripada aku mati, konyol sekali aku mati lagi pegang senjata. Pak, itu kan di public area, orang begitu banyak. Sementara yang berurusan dengan urusan ini 10 orang. Pak, Itu nggak khawatir nyasar kemana-mana, Pak? tidak pelurunya, Pak? peduli dia. Saya Orang kan yang nggak ada tidak, urusan tidak jadi- langsung jadi umur korban. 75. Saya kan pernah merasa umur-umur mereka. Tidak jauh bedanya. Tidak jauh bedanya, Pak. Sekarang saya baru iya dulu aku Pak Ponto, cepat sekali waktu sidang terprovokasi Iya. itu. waktu sidang Cebongan, saya tuh hadir di persidangan. Cebongan coba. Iya. Ya. Waktu itu saya mencoba memahami bagaimana psikologinya teman-teman Kopassus gitu ya. Oh begitu, gitu. Selesai ya kisahnya. Tapi belasan tahun kemudian di sini nih, di sel Bang X Napi ini, saya mendengar deskripsi dari Pak Ponto, saya terperangah lagi, Pak. Iya. Cebongan itu bedanya apa, Pak? Mereka merencanakan, merancang. Itu bedanya. Tapi setia kawannya apa? Setia kawan kan membalas dendam kepada yang di dalam dan dia rancang. Oke, sekian menit. Ini kan tidak ada perencangan, tidak apa, tapi naluri yang muncul. Iya. Sekarang Psikologis dasarnya dia yang muncul, kan itu. untuk tentara dengan pangkat yang kita sebut tadi itu, mereka diajari bela diri tidak? Dia Apa bela dirinya? Kempo, karate, silat? tidak wajib. Tidak wajib. Suka-suka sendiri. Masing-masing punya ya sendirilah, tidak disiapkan harus ini enggak. Dia hanya disiapkan satu pegang senjata, udah kamu sana. Ya itu yang saya tanyakan Iya. sebenarnya. Kenapa misalnya mereka tidak melakukan upaya bela diri terlebih dahulu? Enggak. Patah-patahlah tangan ibaratnya Enggak, begitu. enggak. Kita tidak mendesain. Ini kalau bicara menyiapkan pasukan ya, tidak. Itu hanya kalau dia mau mengembangkan pribadi untuk olahraga diri sendiri baru. Oke. Tapi kalau disiapkan tentara ini nanti disiapkan untuk bertempur, enggak lah. Itu tentara bertempur pakai senjata. Titik. Minimal perkelahian sangkur. Saya agak Itu. berat mengatakan ini ya. Tapi ini kan laksana koin punya dua sisi. Iya. Di satu sisi ini terkesan dari kacamata sipil, bisa jadi bias. Ini adalah perilaku brutal. Satu sisi ya, jangan dipotong dulu. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, jangan-jangan saya harus
melihat ini sebagai inilah cerminan perilaku tentara yang dilatih untuk itu. Jadi Begini, Pak. inilah manifestasi Bukan. keberhasilan proses pelatihan tentara. Kita harus melihat psikologi dasar kan seperti itu. Dia akan dipengaruhi oleh situasi. Lah kalau dia tidak menemukan situasi itu, ya tidak akan begitu. Makanya kita tahu sekali, Pak. Makanya kita itu dari PAM itu sangat mengerti. Kalau anak-anak sudah begitu, satu, lu cuti. Jangan coba-coba kita, apalagi tadi sudah tahu dia begini. Pak, kalau dia sudah naikkan pistol begini, itu malu itu kalau dia kalah. Malu. Oh ya? Malu, Pak. Jadi bukan hanya ancaman ini. Bukan ancaman, malu. Kalau dia sudah, apalagi tadi, waduh. Biasanya dia cuma di dalam, sudahlah. Tapi kalau dia sudah ngeluarin, sudah begini, kamu saya tembak, terus masih ini, malu. Ini psikologis. Tentara yang, dia akan malu. Makanya sudah benar polisi tadi. Makanya polisi itu kenapa dia tidak ikut. Bukan dia tidak mau, karena dia tahu bersenjata. Punya masalah dia itu. Kalau ada yang bersenjata itu. Nah, makanya kita sendiri saja. Kalau tahu gitu kita mundur nanti aja. Ini program pelatihannya Ini tuh nggak bisa. sudah ngelotok gitu ya kesannya Mas ya. Udah ngelotok lahir batin pada orang-orang ini. Iya pasti akan kembali ke psikologis, Pak. Psikologis dasar itu. Jadi ketika dia terjepit, katanya itu nggak ada cerita. Makanya kita selalu bilang, standar prosedur bagi kita pertama, ketika menemukan itu pertama, lu cuti. Pak Prabowo aja Brigjen, Letjen, suruh lu cuti, coba. Apalagi yang ini. Apalagi yang bawa. Itu, Pak Sintong sudah kasih contoh. Lepas pistolmu dulu. Ya karena dia tahu, tidak akan bisa kita berbicara dengan baik selama orang itu pegang pistol. Nggak mungkin. Apalagi dibilang tadi, mau direbut dulu atau diminta jatuh karena tambah kuat dia ini istri saya kalah. Dia kok yang satu melihat apa? Dia mau merebut pistol. Cerita lagi merebut pistol. Sudah bergeser. Makanya situasi itu bergeser. Begitu dengar tadi, saya semakin bisa mengerti. Oh ya pantas. Kenapa? Perebutan pistol ini lagi dia. Jujur nih Mas Insan, Itu. ya, sebagai orang yang belajar psikologi, saya dapat wawasan baru nih. Tapi sebagai manusia yang nyawanya cuma satu, ngeri juga saya. Justru itu Pak, kalau ketemu tentara pergi aja. Kan nggak lebih baik kita mundur satu langkah daripada kita maksain. Itu polisi udah kasih contoh. Oke. Jangan polisi, kita saja Pak, kita saja, atasannya langsung atau kawan. Begitu dia pegang senjata, mundur kita, kabur dulu. Saya mau ke Mas Itu. Rizky dulu, Pak Ponto. Tadi kan Pak Ponto jelas-jelas bilang mimpi kalau ini akan diadili di peradilan umum. Jadi akan di peradilan militer. Pasti peradilan militer. Justru itu. Harapan apa yang masih bisa Mas Rizky titipkan di peradilan militer atas kehilangan nyawa ayah itu? Peradilan militer ya ini. Ya, kita sudah percayakan saja kepada Pusmual waktu pas dimintai keterangan pun dari Pusmual, kita sama-sama bantu kawal kasus ini agar selesai, karena kalau sudah menghilangkan nyawa ini pun pasti berat hukumannya begitu. Lebih berat dari hukuman buat orang sipil tadi Pak Ponto bilang. Ya, Buat militer ya. korupsi aja itu si Brigjen hukuman seumur hidup. Konati malah. Tapi akankah ini kan kasusnya berkaitan dengan jual beli mobil, bodong lagi ini kan. Nah, akankah itu kalau buat militer memberatkan gitu? Kan Enggak, tadi ya? sama dua ini kan dia pembunuhan sendiri, ini sendiri. Kan dua. Tapi AA ini memang tahu apa Mas lo itu mobil bodong Mas. Ya harganya segitu murah. Iya dia pokoknya dapat mobil murah. Makanya saya bilang, Pak, kan tentara itu udah bilang murah atau mahal. Uang saya berapa, saya dapat mobil apa. Mas Rizky ada yang mau disampaikan? Gitu. Saya udah nggak kuat lagi, saya masih trauma sama Iya. kejadian saya. Boleh Jadi sama gini, Pak. Makanya kesempatan ini kita beri kepada masyarakat. Kalau ketemu tentara seperti itu, bukan kita itu ingin mendapatkan suatu privilege ya. Tapi
lebih baik kita mengalah sedikit daripada memaksakan. Karena si tentara itu standar psikologinya seperti itu. Semakin dia ditekan, bukan semakin mundur, semakin naik. Semakin naik. Jadi kalau kita menemukan begini, kan ini saya yakin tidak yang pertama ini. Dan tidak yang terakhir. Masih akan ada, karena sepanjang tentara-tentara ini anggota masyarakat pasti ada. Untuk itu, sudah, kalau itu mengalah aja. Mengalah lebih baik kita mengalah sedikit daripada kita memaksakan terus jadi seperti itu kan itu. Saya boleh bertanya nggak Pak? Ini kan konteksnya. Nah, saya tahu. Ini di sekeliling kami yang sedang bersiniar ada juga kakaknya Mas Rizky, Mas Agam Muhammad, Betul. yang dari tadi masuk. ikut menonton, ingin Mas. Ya, Silakan. Ingin bicara sesuatu. Kasus ini nih, TNI ini sebenarnya sudah tahu, dikasih tahu ini mobil rental. Tapi kenapa ini kan dalam kejahatan ya? Kenapa dia berani untuk keluarkan senjata itulah di rest area camp 45? Jadi seakan-akan apakah di sini asumsi saya pribadi, apakah ada sindikat di balik kasus ini? Asumsi saya pribadi karena mobil harga 180 juta waktu kejadian itu malam hari jam 2 malam. Ya. Terus dapat pengawalan lah itu dengan mobil Sigra. Dan mohon maaf, di situ pun isinya oknum semua di situ. Terjadi pengawalan, terjadi putus GPS pun cuman beda 1 jam. Dan ya saya pikir itu kemungkinan yang saya pikir karena waktu saat putus kita langsung mengejar mobil tersebut. Ya. Kemungkinan, ini asumsi saya ya. Orang-orang oknum ini apakah ada saat pencabutan GPS? Pas kami datang, langsung menunjukkan senjata. Padahal ayah saya bertanya baik-baik seperti ini. Karena ini bukan Ajat lagi yang bawa kan. Ya. Izin mobil dari mana? Malah dia menuduh kami. Kamu sindikat, minggir atau saya tembak. Ya. Tidak ada bahasa yang baik, tidak ada bahasa yang apa ya namanya, menenangkan. Malah ayah saya menenangkan beliau ini. Tenang Pak, ini ada warung. Kita bicarakanlah baik-baik. Ini mobil dari mana, runtutannya seperti apa. Tiba-tiba datanglah mobil Sigra dan dengan mundur menabrakkan ke kami. Ini tuh maksudnya seperti apa gitu. Jadi dalam hati saya, apakah ada sindikat di balik semua ini Pak? Karena tidak mungkin mobil beli bodong dikawal. Kalau beli mobil beneran nggak mungkin dikawal. Dan adalah senjata api di saat itu di luar dinas. Dan ini udah termasuk mempersiapkan kejahatan Pak. Mobil mau digelapkan seperti itu. Dan mobil tuh tinggal satu lagi GPS ya Pak. Setelah dia tahu ini mobil rental, pikiran saya mobil ini bakal di laundry lagi Pak. Bahasa di rental tuh ada kejahatan laundry GPS. Jadi setelah itu makanya secepat mungkin kami mengambil langkah-langkah. Mengambil langkah-langkah ini sebenarnya sudah terstruktur berusaha kami karena kami melaporkan ke polisi. Waktu kejadian penodongan kami di KM 45 pun mengamankan yang menodong supaya tidak terjadi tembakan seperti itu Pak. Ternyata ada pengawalan lagi lah dari mobil Sigra untuk menodongkan senjata. Ini sebenarnya kejahatan terstruktur Pak menurut saya Pak. Kalau saya sebagai Apalagi saya melihat sambil nembak dar ke kami dari dalam mobil keluar dengan santai sambil merokok. Pasti. Saya di samping beliau Pak kebetulan. Beliau pun mencari saya Pak. Apa? Yang menembak pun mencari saya langsung kabur. Oh saya, astagfirullah, untuk saya nggak kenal. Maksud mencari itu bagaimana Mas? Dari beliau, dari polisi Sigra, Ya. saya kan di samping beliau. Ya. Tembakan pertama saya nunduk, saya melihat orang itu keluar, saya kabur. Kemudian saya melihat CCTV, mereka yang menembak itu muter ke belakang beliau mencari kami Pak, mau menembakkan kami. Untungnya saya bisa kabur pada saat itu. Jadi kejahatan ini sebenarnya terstruktur sekali Pak menurut saya Pak. Karena gimana ya? Bapak Kita nih Mas hak kami loh Pak. menarasikannya sebagai kejahatan berstruktur. Berstruktur betul Pak. Apakah ada sindikat di balik semua ini Pak? Karena orang beli mobil benar nggak mungkin di malam hari dan dikawal senjata api, pengawalan mobil lagi. Kalau saya Seperti orang itu. sipil, ya dengan paradigma sipil saya berpikir Pak ya, itu seperti ada nuansa psikologisnya yang seperti ketangkap basah. Jadi belum
ya udah gas duluan Pak. Kita hanya mengambil hak kami aja Pak. Dan bisa Mungkin dijelaskan. kita berbeda nih. Kalau mereka saat itu tidak bawa senjata akan lain ceritanya. Itu aja. Ya, konteks ini kan mereka ini dalam melakukan kejahatan Pak. Apakah boleh TNI oknum ini untuk melakukan kejahatan struktur seperti itu Pak? Dengan dapat pengawalan senjata api dan mobil lain Pak. Ini hak kami loh Pak. Kita berebut hak kami loh Pak. Ini saya beri dengan susah payah, dengan jerih payah kami, berkeringat. Mereka mengambil hak kami dan membela untuk seperti itu. Luar biasa jahat menurut saya Pak. Kita bukan mengambil hak orang, kita hanya mengambil hak kami sendiri Pak. Pak Ponto, saya melihatnya ada dua psikologi nih Pak. Ya. Psikologinya Jadi sipil. janganlah. Iya, memang betul. Janganlah. Ada psikologi sipil, ada psikologi Kesana, militer. Iya kita betul. udah jatuh, Iya, jangan betul. sampai hati kita terluka lagi Pak. Iya betul. Hati kita ini udah terluka, lihat ayah saya tertembak di depan mata Pak. Anak baru Pak yang gak sedih Pak, lihat bapak yang tertembak sendiri Pak. Padahal ayah saya tuh aduh, mengambil hati sendiri Pak. Makanya saya bilang, kan ini bukan pembelaan, tapi saya Coba menjelaskan Bapak maksudnya inilah sebagai dari kami, psikologinya. hati kami Itu. Pak. Bapak melihat bapaknya tertembak karena memperjuangkan hartanya Pak demi keluarga Pak. Ada narasi pembelaan seperti itu Pak. Coba bayangkan Pak. Mengertilah perasaan kami Pak. Kami sudah sedih, hak kami diambil. Tolong Bapak mengerti kami Pak. Kami itu tidak melakukan kejahatan di lokasi tersebut Pak. Kalau dipikir luar biasa terstrukturnya menurut kami Pak. Tidak ada alasan sedikit pun untuk membela sebenarnya Pak. Karena awalnya sudah melakukan kejahatan, pencabutan GPS. Mas Agam. Luar biasa menurut saya Pak. Jadi, sedikit pun tidak ada pembelaan untuk oknum ini Pak. Karena luar biasa saya trauma sekali waktu itu Pak. Kebetulan saya juga bersama adik saya Rizky di situ. Sedikit pun saya tegaskan tidak ada pembelaan di situ Pak. TNI AL itu Pak. Karena yang saya lakukan sudah ayah saya sudah bilang bernegosiasi untuk persuasif, tetap saja mereka menodong, tetap saja mereka membela bawa kabur tersebut. Dan saya pikir waktu disakiti dia tidak berani menembak. Awalnya yang saya pikir dia ngaku TNI AL, saya pikir itu bukan TNI AL awalnya Pak, mungkin mengaku-ngaku mungkin Gertak aja ya. gertak aja. Saya tidak berpikir mungkin nggak mungkin loh tiba-tiba ngaku TNI AL seperti itu kan. Ternyata emang faktanya yang mereka bilang seperti itu dan kejadian di rest area pun saya tidak berpikir adanya penembakan karena itu tempat ramai dan yang diamankan tidak ada pistol dan yang menembak ini yang mengawalnya Pak, mengawal dalam kejahatan loh Pak, di garis bawahi Pak, mengawal dalam kejahatan. Kill or to be kill itu untuk teroris, untuk penjahat Pak. Ini mobil kita yang dirampas Pak. Ada dia itu tidak. Jadi dia itu meloloskan diri, bukan membela diri Pak. Menembak itu meloloskan diri dia. Contohnya, rumah Bapak kemalingan. Bapak tertembak sama pelaku kejahatan ini. Berarti pelakunya meloloskan diri, bukan menyelamatkan diri, bukan membela diri Pak. Membela diri kalau terjadi mungkin perkelahian. Ini hak kami, rumah kami didatangi contohnya. Terus dia menembak untuk meloloskan diri, bukan membela diri Pak. Logikanya seperti itu Pak. Kalau orang membela diri itu perkelahian mungkin. Ini dia meloloskan diri untuk mengambil hak orang lain, Pak. Nah, jadi itu kan saya bilang tadi. Kalau bicara yang tadi ini pengadilan kan. Ini kan sudah kan kita bicara ini kan bukan mau membela siapa-siapa kan. Ya. Tapi kita mau menjelaskan mengapa ini terjadi kan. Nah, kalau yang tadi apakah dia itu karena dia ini silakan kan ada pengadilan nanti. Dan itu pengadilan terbuka, dia akan dihukum. Tapi kalau tadi bilang kenapa itu terjadi, apa seperti kata Pak Panglima, ya itulah yang saya akan jelaskan bahwa psikologis militer ketika dia terpojok, yang muncul di depan ini bukan berasa enemy. Titik. Dan itu memang desainnya begitu. Bagaimana kita mau merubah desain? Itu. Jadi dalam hal ini bukan membela, tapi kita menyatakan inilah psikologis militer ketika dia terdesak. Dan dia sudah bukan melihat lagi ini masalah jual beli, bukan. Iya.
Apalagi titik-titik itu tadi ada apa entah merangkul, memeting apa enggak, ada 6 Mengamankan. orang itu bukan itu dari sebenarnya saya pun akan sama melihat. Iya. Psikologi Gitu. militer, tapi kita sepakat bahwa ini kan oknum ya Pak ya. Iya, ini oknum tapi bisa merata. Saya tidak menjamin yang lain tidak seperti itu. Karena psikologisnya sama. Apalagi Angkatan Laut, saya tahu betul Angkatan Laut memilih orang. Ini kita memilih untuk petempur. Itu. Mas Reza, ini waktu kita rasanya Iya. sudah datang karena sudah datang. Ada dua psikologi yang berbeda Ya. yang sampai detik ini saya nggak tahu nih bagaimana Betul. mencari titik temunya di mana nih. Itu belajar sama si polisi, lebih baik kita mundur. Dan tidak hanya polisi selalu mundur, saya pun mundur kalau tahu anak buah saya sudah pegang senjata itu. Nah, ini saya harus tutup Itu. Pak dengan katakanlah pengantarnya bahwa Puspom AL masih bekerja. Ya, Silakan Mudah-mudahan diikut. fakta-fakta semua terbuka untuk umum. seperti yang kemarin itu, mudah-mudahan fakta-fakta itu ya benar-benar hakikatnya fakta itu yang muncul, dan kemudian ketika akhirnya harus tetap Hukuman di pengadilan pasti. militer juga akan ada keadilan bagi keluarga korban juga. Saya masih punya harapan karena kalau saya merefer ke tahun 2013 di kasus penembakan mati di Rut Asabah, Nah, sabar. Budiarto Ya. Aksono, Ya. itu kan fakta-faktanya muncul, Ya. terus Lee Sam segala macam itu kan publik menilai itu adalah contoh yang patut diapresiasi oleh tentara ketika di peradilan militer pun itu muncul fakta-fakta itu. Jadi itu rasanya masih ada harapan lah ketika di tahun yang saya tadi sebut itu 2013, Kopassus malah yang meninggal ketika pengawalnya Budiarto, Ya. Gunawan Santoso. Itu Puspomnya waktu itu bekerja sesuai dengan Pasti sudah keinginan sesuai publik. aturan dan Gitu loh. tidak akan terjadi setelah dipecat balik kembali. Jadi ya Itu mudah-mudahan perlu menjadi catatan. Ini sasaran tembaknya kemana sebetulnya Bapak? Ya kasih tahu aja ya, bahwa bagi tentara sekali dipecat, pecat seterusnya. Tidak akan bolak-balik. Jadi mudah-mudahan harapan dari keluarga juga bisa ketemu lah dengan proses peradilan yang akan dijalankan itu. Tinggal kemudian kalau kami media tentu akan kami kawal karena publik begitu mencermati Silakan kasus ini. aja. Terbuka Juga- untuk umum. Juga ada keinginan untuk hukum itu ditegakkan, Ya. keadilan dicari gitu kan. Jadi itu aja Mas Reza yang Saya satu penutup ya closing dari saya Boleh. kali ini. sekalian closing sini Bapak. Saya tidak bermaksud untuk memilah-milah kita gitu, tapi Mas Rizky, Mas Adam, almarhum Pak Ilyas kan sama dengan saya. Kita adalah masyarakat sipil yang ya terluka juga lah dengan peristiwa semacam ini. Tapi di lain sisi saya juga ingin berterima kasih nih ke Pak Ponto. Untuk kesekian kalinya saya mendapatkan pencerahan dari beliau tentang militer, tentang psikologinya tentara. Itu Mas. Baiklah. Pak Ponto, Mas Rizky, Jadi Mas Agam, kalau dari saya satu, ya setelah tahu tentara seperti ini, ya menyesuaikanlah. Karena tidak mungkin tentara itu akan dirubah psikologis seperti kemauan kita. Tentara seperti itu, itulah dia yang waras yang alam. Baiklah Sobat EN, itu tadi betul-betul menarik karena ada insight baru buat kami di sini orang sipil yang duduk di sini bersama Pak Ponto dengan insight-insight baru yang tentu saja kalau buat kami sementara ini ya kaget, tapi ternyata itu adalah realita yang harus dihadapi ketika berhadapan dengan siapapun yang punya psikologi sebagai tentara militer itu. Jadi kami sebagai media akan terus kawal ini sesuai dengan harapan publik juga di mana ujungnya supaya keadilan didapatkan, keluarga korban juga yang sudah begitu berkorban yang tidak ternilai harganya. Jadi Diskusnet akan terus mengawal ini dan pantengin terus channel ini karena kami adalah media yang terverifikasi di Dewan Pers. Saya dan Mas Reza pamit undur diri. Pamit.